Nah, karena itu memang ke depan kita harus terus bersuara, dan petisi 100 ini akan lebih meningkatkan intensitas perlawanan terhadap Presiden Jokowi ini yang sudah nyata melakukan kebijakan dan langkah-langkah konkret melalui pemilu yang akan dilakukan secara curang. Dan karena itu suara yang menyatakan bahwa pemilu Pilpres harus tanpa Jokowi ini harus segera terwujud. Ya, kita harap dalam bulan Januari ini di ujungnya kita sudah tidak punya presiden yang namanya Joko Widodo lagi, gitulah. Cawe-cawe jangan dianggap cawe-cawe, tapi kejahatan tingkat tinggi terhadap kemanusiaan, kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar. Dan karena itu kita menghimbau tadi, bukan saja yang ada di oposisi, tapi yang ada di dalam pun mari bergabung untuk kita menyadarkan mereka. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya kira latar belakang kenapa kita mencetuskan, mengkampanyekan tuntutan supaya Presiden Joko Widodo itu dilengsarkan, itu setelah melihat dalam 5-6 tahun terakhir terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan, dan kualifikasi bahwa presiden ini layak dimaksudkan adalah melanggar konstitusi, mengangkangi konstitusi. Sekian banyak pasal di konstitusi itu sudah dilanggar oleh Presiden Jokowi. Itulah dasar utama kenapa kita mencetuskan dan membacakan petisi itu pada bulan Juli yang lalu. Nah, dalam perjalanannya, kaitan juga dengan pemilu ini, kalau kita bilang ada pemilu curang, itu akhirnya kita menilai Presiden Jokowi ini semakin ke belakang, melanggarnya itu semakin meningkat levelnya. Tidak sekedar bahwa konstitusi pasal-pasalnya dilanggar, tapi kita bisa mengatakan beliau ini menghalalkan segala cara, ya. Jadi kalau kita bicara pasal 7A di konstitusi itu tentang ada 5 atau 6 kriteria, ya, tentang bahwa ini layak dimakzulkan, termasuk mengkhianati konstitusi tadi, ada masalah moral yang kita lihat sudah tidak melihat lagi tadi soal Pancasila, moral, ya. Pancasila itu kan salah satu yang penting adalah moral. Agama ada nilai moral di sana. Nah, ini sudah tidak ada nilainya. Maka kita merasa kalau dibilang curang ya sejak kapan sudah curang dan akan terus curang gitu. Bukan bahwa ini akan terjadi, bukan, ini sudah terjadi. Misalnya kita bicara soal di hulu tentang bagaimana APBN. Ya, kita bicara bansos itu, menurut Sri Mulyani, bansos itu 2023 sudah sampai 443 triliun. Dan ini sudah dimanfaatkan oleh Jokowi dan saya kira juga dimanfaatkan oleh salah satu paslon, yaitu 02. Iya. Nah, dengan begitu kita ingin melabel ini, Pak Jokowi ini, jangan memakai istilah ringan, ini hanya cawe-cawe, ya. Tapi
kita langsung saja kepada fakta di lapangan bahwa Presiden Jokowi ini sudah melakukan kejahatan demokrasi, sudah merampok kedaulatan rakyat. Itu yang lebih penting istilahnya mungkin dibanding cawe-cawe. Nanti kalau cawe-cawe ini kita bisa meringankan kejahatannya. Kita anggap ini hal yang ringan. Bukan, ini sudah melakukan perampokan kedaulatan rakyat dan melakukan kejahatan demokrasi. Nah, karena itu memang ke depan kita harus terus bersuara, dan petisi 100 ini akan lebih meningkatkan intensitas perlawanan terhadap Presiden Jokowi ini yang sudah nyata melakukan kebijakan dan langkah-langkah konkret melalui pemilu yang akan dilakukan secara curang. Ini yang harus kita terus suarakan, dan karena itu suara yang menyatakan bahwa pemilu Pilpres harus tanpa Jokowi ini harus segera terwujud. Ya, kita harap dalam bulan Januari ini di ujungnya kita sudah tidak punya presiden yang namanya Joko Widodo lagi, gitulah. Intinya begitu. Tapi kita berharap nanti Pak Ma'ruf itu naik. Lalu ada konsensus nasional untuk bagaimana ke depan. Yang jelas target kita dari petisi 100 supaya bulan ini Presiden Jokowi sudah bukan lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya kira itu mungkin. Ya, saya kira itu tetap harus berjalan, ya. Termasuk bahwa kita ingin mengingatkan rakyat yang pro perubahan, yang sudah juga muak dengan politik kejahatan Jokowi ini, untuk juga bersiap tidak sekedar partisipasi aktif untuk ikut pemilu itu sendiri, tapi juga harus mempersiapkan diri untuk kalau memang nanti waktunya diperlukan itu siap untuk menurunkan rezim yang bermasalah ini gitu. Jadi paralel ya. Jadi mari kita partisipasi aktif dalam pemilu, kawal hasil di kotak-kotak suara, tapi pada saat yang bersamaan juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi terburuk, tapi targetnya adalah turunnya Presiden Jokowi. Kenapa? Ya, jadi saya kira kita harus memahami langkah-langkah politik pemerintahan Jokowi ini yang sudah melakukan, saya bilang tadi, kejahatan demokrasi dan merampok kedaulatan rakyat, juga nyata telah terbukti misalnya itu menjalankan politik yang otoriter. Yang kedua, menjalankan politik penyanderaan. Nah, dua hal ini terus berlangsung. Untuk apa? Untuk bagaimana supaya paslon nomor 2 menang, kemudian menghalalkan segala cara. Inilah fakta yang ada di lapangan, inilah yang harus rakyat sadari, dan inilah yang harus kita gugat. Kita harus hentikan ini. Ya. Maka saya kira urusan kita bukan cuma tadi menghimbau rakyat, tapi juga untuk mengajak partai-partai yang ada di dalam barisan pendukung dari 02, pendukung keluarga Jokowi, dan juga yang ada di paslon 3 untuk sama-sama bersatu bagaimana supaya ini dihentikan, bagaimana supaya rezim otoriter yang menyandra partai-partai ini untuk mendukung agenda Jokowi itu dihentikan. Supaya apa? Supaya nanti kedaulatan rakyat itu bisa dikembalikan dan konstitusi moral itu kembali bisa ditegakkan. Itulah saya kira yang sangat prinsip, dan karena itu mari sama-sama kita suarakan. Ini cawe-cawe jangan dianggap cawe-cawe, tapi kejahatan tingkat tinggi terhadap kemanusiaan, kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar. Dan karena itu kita menghimbau tadi, bukan saja yang ada di oposisi, tapi yang ada di dalam pun mari bergabung untuk kita menyadarkan mereka dan berani melawan penyanderaan ini.
Dan saya kira yang sangat kembali tadi sudah disebutkan Bang Faisal, biang utamanya adalah namanya Joko Widodo, ada istrinya, ada adik iparnya, ada 2 anaknya. Inilah saya kira yang menjadi musuh rakyat sekarang ini yang sedang melakukan kejahatan terhadap rakyat Indonesia, merampok demokrasi, kemudian juga kedaulatan rakyat. Saya kira itu begitu. Kalau misalnya rakyat tidak dengan kenceng gitu ya, mencegah kecurangan ini, ya. Pak Maron mungkin melihat ini masifnya itu seperti apa sih? Apakah kemudian sampai pasti akan dikalahkan 2 paslon tadi dengan kecurangannya? Saya kira karena memang dia merasa confident di satu sisi, lalu dia punya aparatus yang memang juga di sana, lalu uang dana itu dia kuasai, dia sangat confident untuk bisa memenangkan ini. Nah, tapi kalau kita misalnya sudah menyatakan sikap tadi secara moral Anda sebetulnya bukan presiden lagi, ya, kemudian oposisi kita siapkan tidak hanya bicara pemilu tapi juga melakukan perlawanan. Kemudian partai-partai yang ada di pemerintahan itu juga kita sadarkan, kita ajak bergabung untuk kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu bisa dihentikan begitu. Jadi jangan juga dia merasa bahwa dan kita lihat kan sekarang sudah sangat arogan ya, dengan kekuasaan dan uang yang dimiliki itu seolah dia sudah akan memenangkan pertarungan ini. Tapi di sisi lain kita mencatat berbagai kejahatan tadi dan kita ingatkan rakyat untuk melawan. Saya yakin justru yang akan terjadi adalah apa yang selama ini dituntut oleh petisi 100 bahwa Jokowi itu akhirnya akan pulang kampung ke Solo. Saya kira begitu. Kita tahu bahwa Tempo yang terakhir itu kan cukup memberikan andil menyadarkan masyarakat ya, menyadarkan kemarahan masyarakat bahwa merinci tentang kecurangan-kecurangan dan bukti-bukti apa yang telah dilakukan itu. Mungkin bisa menyampaikan dan memaparkan tentang apa maksud dari Tempo itu, sekedar memang pure dari profesional atau memang turut andil, turut marah juga terhadap kecurangan-kecurangan itu. Gini Pak, pertama saya koreksi ya, saya tidak mewakili institusi. Oh iya ya. Karena saya ini kalau orang Melayu bilang sudah laskar tak berguna, udah pensiun, udah selesai. Jadi begini, saya tidak melihat dari sudut pandang salah satu media, alumni saya. Tapi secara keseluruhan, memang media sekarang ini, media-media terutama media-media mainstream ya, media-media utama di Jakarta, meskipun teman-teman media lain juga tidak memberikan porsi yang luar biasa mengenai apa yang disebut dengan istilah Bang Faisal tadi adalah kecurangan. Bagi saya sejumlah media sekarang sudah mulai kritis. Pertama, mereka memang melihat betul bagaimana pemerintah dalam hal ini, ya tentu saja Jokowi ya, Presiden Joko Widodo yang melakukan orkestra dari semua kecurangan, ketidakberaturan politik di Indonesia yang karut-marut selama ini. Jadi ya wajar media semacam media menyuarakan. Media itu kan salah satu wahana bagi masyarakat, bagi publik untuk menyuarakan apa yang di sini. Nah, itulah salah satu tugas media, memberikan porsi apa yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga apa yang ditulis oleh wartawan kemudian diberitakan itu memang betul-betul mereka menyuarakan apa yang disampaikan, apa yang disuarakan oleh masyarakat, apakah itu para elit atau kelompok marginal. Kelompok marginal misalnya merasakan loh, ini kok pasangan 01, 02, 03 kok ada di antara 3 kontestan politik 2024 ini kok ada yang dianak emaskan. Kalau saya boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, ini semua menguntungkan kelompoknya
yang kelompok Jokowi, di mana tadi disebut oleh Jokowi dan keluarganya. Nah, media melihat ini gitu loh, kemudian disuarakan. Kebetulan wartawan itu kan punya kemampuan menulis, kemampuan melihat, dia memiliki insting, dia memiliki naluri loh, ini nggak benar ini, maka dia tulis. Tentu dia menggunakan nilai-nilai berimbang ya, cover both side. Jadi tidak sekedar apa yang disampaikan oleh salah satu pihak, tapi pihak yang lain juga. Tetapi dalam hal ini biarlah masyarakat menilai, masyarakat secara keseluruhan kecurangan yang terjadi. Contoh adalah soal apa yang disebut dengan BLT misalnya. Kok ada, tentu saja ada kecurigaan karena BLT itu terjadi, bantuan langsung ya kepada masyarakat. Tapi ini ada apa? Tentu wartawan yang memiliki naluri berita, naluri penulis ini, ada apa ini? Nah, itulah tulis. Kemudian tentu saja untuk membunyikan berita itu dia mengutip beberapa narasumber yang memiliki otoritas. Saya pikir itu sebenarnya. Terima kasih Pak. Iya.